Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi fikih muamalah yaitu al-hawalah. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Siti Fatimatus Zahra dengan NIM 2020610089. Yang kedua yaitu saya sendiri Rizka Wulandari dengan NIM 2020610091. Yang ketiga yaitu Afrodita Triamanda dengan NIM 2020610093. Pada materi al-hawalah ini, kami akan menyampaikan mengenai pengertian, persyariatan, rukun dan syarat, dan jenis-jenis. Kemudian hukum dari al-hawalah, berakhirnya al-hawalah, rujuk, dan hikmah. Yang pertama yaitu pengertian dari al-hawalah. Al-hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam lembaga keuangan, hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah, pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut post-dated checks, namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Hawalah bermakna mengalihkan atau memindahkan. Di dalam istilah ilmu fikih, hawalah berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Fatimatus Zahra. Selanjutnya, persyariatan al-hawalah. Sikap menunda-nunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezaliman, dan apabila salah seorang di antara kamu sekalian dialihkan kepada seorang yang mampu, maka hendaklah ia menerima. Maksudnya, menerima akad persyariatan al-hawalah tersebut. Riwayat Baihaqi. Rukun dan syarat al-hawalah. 1. Al-muhil, yaitu pihak yang berhutang dan berpiutang. 2. Al-muhal atau pihak pemberi hutang, yaitu pihak yang berpiutang. 3. Al-muhal alaih atau pihak pembayar hutang, yaitu pihak yang berhutang dan berkewajiban membayar hutang kepada muhil. 4. Al-muhal bih atau hutang yang dibayarkan, yaitu hutang al-muhil kepada al-muhal. 5. Hutang muhal alaih kepada muhil. 6. Ijab qabul atau sigot, yaitu pernyataan melakukan dan menerima hawalah. Syarat-syarat al-hawalah yaitu 1. Orang yang menanggung harus memberitahukan kepada orang-orang yang menghutangi atau berpiutang. Waktu menanggungnya harus positif. Selanjutnya hutang yang lazim, kerelaan muhil, dan menerima muhtal untuk dipindahkan pembayaran utangnya ke orang lain. Jenis-jenis al-hawalah. Berikut ini jenis-jenis al-hawalah. Menurut mazhab Hanafi, hawalah al-haq apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang. Yang kedua, hawalah ad-dain apabila yang dipindahkan itu kewajiban membayar hutang. Dari sisi lain, al-hawalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat, pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Al-hawalah al-muhtalaqah atau pemindahan mutlak, yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Hukum al-hawalah. Hawalah sebagai salah satu bentuk transaksi antar sesama manusia dibenarkan oleh Rasulullah SAW melalui sabda beliau yang mempunyai arti memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan dolim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaknya ia berani. Hadis riwayat Al-Jamaah. Di samping itu, terdapat kesepakatan oleh ulama atau ijma mengatakan bahwa tindakan hawalah boleh dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Afrodita Nur Tri Amanda. Selanjutnya, berakhirnya al-hawalah. Pertama, adanya pembatalan dan penganuliran atau al-faq terhadap akad al-hawalah. Yang kedua, jika terjadi atawa yang menimpa hak al-muhal dengan meninggalnya pihak al-muhala alaihi atau jatuh pailit atau yang lainnya. Ketiga, pihak al-muhal alaihi telah menyerahkan pembayaran hutang kepada pihak al-muhal. Keempat, pihak al-muhal meninggal dunia dan pihak
muhallaihi adalah sebagai pewarisnya yang mewarisi al-muhal bihi yang ada. Kelima, pihak al-muhal menghibahkan hutang yang ada kepada pihak al-muhal alaihi dan ia pun menerima hibah tersebut. Yang keenam, pihak al-muhal sedekahkannya kepada pihak al-muhal alaihi dan ia pun mengirim sedekah tersebut. Yang keenam, pihak al-muhal membebaskan pihak al-muhalaili dari tanggungannya. Rujuk, pihak al-muhal alaihi meminta ganti kepada pihak al-muhil. Pertama, akad al-hawalah yang ada berdasarkan perintah dan permintaan pihak al-muhil. Kedua, al-muhal alaihi telah membayar hutang yang ada atau terjadi sesuatu yang serupa dengan pembayaran, seperti hutang itu dihibahkan atau disedekahkan kepada al-muhal alaihi dan ia menerima hibah atau sedekah tersebut. Ketiga, pihak al-muhal alaihi tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak al-muhil yang menyamai tanggungan hutang kepada pihak al-muhil kepada pihak al-muhal. Hikmah berikut adalah hikmah dari al-hawalah. Pertama, munculnya pertanggungjawaban moral dan material. Yang kedua, terhindar dari perselisihan. Yang ketiga, status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Yang keempat, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian. Kelima, timbulnya rasa kepuasan dan ketentraman. Keenam, terhindar dari kepemilikan harta secara sah. Dan yang terakhir, adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.